Halo semuanya, saya Novel Ardiansyah dan ini adalah suara saya. Kalau yang ini Farida Dua Putri. Dia satu-satunya cewek yang ada di kelompok ini. Next ada Panji. Bukan Panji petualang ya guys. This is Panji, Panji Asmoro. Terakhir ada Muhammad Novensaka yang kerjaannya bawa laptop aja kemana-mana. And welcome to the presentation from our group. Bab 12 Situasi. Pemimpin bisa menggunakan pengetahuan mereka tentang bagaimana situasi mempengaruhi kepemimpinan untuk secara proaktif mengubah situasi guna meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Seringkali, para pemimpin dan pengikut mengabaikan bagaimana mengubah situasi bisa membantu mereka mengubah perilaku. Inilah yang disebut rekayasa situasional. Misalnya, seorang pemimpin menerima umpan balik perkembangan bahwa dia perlu menghabiskan lebih banyak waktu berinteraksi dengan bawahannya. Bahkan dengan niat terbaik sekalipun, hal tersebut terbukti sulit untuk dicapai. Dalam kasus tersebut, hambatan penting menuju kesuksesan adalah bahwa orang tersebut tidak cukup mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh situasi yang mereka hadapi. Dan seorang pemimpin yang mungkin benar-benar menginginkan interaksi yang lebih besar dengan bawahannya tanpa disadari bisa menumbangkan tujuannya sendiri dengan terus mendefinisikan tugas-tugasnya dengan cara yang sama seperti biasanya. Strategi yang lebih baik adalah dengan meninjau ulang tugas-tugasnya sendiri dan kemudian mendelegasikan tugas-tugas tersebut kepada bawahan mereka. Hal ini akan menghemat sebagian waktu pemimpin dan juga menciptakan peluang untuk berinteraksi dengan bawahan melalui cara-cara seperti saling menetapkan tujuan kinerja dan bertemu secara rutin untuk meninjau atau mengevaluasi kemajuan kinerja mereka. Teori kepemimpinan yang lebih baru telah mengeksplorasi bagaimana faktor situasional mempengaruhi perilaku pemimpin. Dalam teori peran misalnya, perilaku seorang pemimpin dikatakan bergantung pada persepsi pemimpin terhadap beberapa aspek penting dari situasi, yaitu aturan dan regulasi yang mengatur pekerjaan, ekspektasi peran dari bawahan, rekan kerja, dan atasan, sifat tugasnya, dan umpan balik tentang kinerja bawahan. Teori peran mengklarifikasi bagaimana tuntutan dan kendala situasional ini bisa menyebabkan konflik peran dan ambiguitas peran. Pemimpin mungkin mengalami konflik peran ketika bawahan dan atasan mempunyai harapan yang bertentangan mengenai perilaku pemimpin atau ketika kebijakan perusahaan bertentangan dengan harapan atasan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang pemimpin untuk berhasil menyelesaikan konflik-konflik tersebut akan menentukan efektivitas kepemimpinan. Upaya lain untuk memasukkan variabel situasional ke dalam teori kepemimpinan adalah model pengaruh ganda dari Hunt dan Osborne. Hunt dan Osborne membedakan antara variabel mikro seperti karakteristik tugas dan variabel makro seperti lingkungan eksternal dalam situasi tersebut. Meskipun sebagian besar peneliti melihat dampak tugas terhadap perilaku pemimpin, Hunt dan Osborne percaya bahwa variabel makro memiliki pengaruh yang luas terhadap cara pemimpin bertindak. Baik teori peran maupun model pengaruh ganda menyoroti masalah utama dalam mengatasi faktor-faktor situasional yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa situasi dapat bervariasi dalam berbagai cara. Karena situasi dapat bervariasi dalam banyak hal, akan sangat membantu bagi para pemimpin untuk memiliki skema abstrak untuk mengkonseptualisasikan situasi. Ini akan menjadi langkah untuk mengetahui cara mengidentifikasi hal-hal yang mungkin paling menonjol atau penting untuk diperhatikan dalam situasi tertentu. Salah satu abstraksi paling dasar adalah tingkat situasional. Gagasan di balik tingkat situasional paling baik disampaikan dengan sebuah contoh. Misalnya, seseorang bertanya kepada kita, "Bagaimana kabarmu di tempat kerja?" Kita bisa merespons dengan mengomentari tugas-tugas spesifik yang kita lakukan. Misalnya, "Ini masih cukup sulit untuk saya. Saya sedang berproses untuk menyiapkan anggaran tahun depan, tapi saya belum pernah melakukan tugas itu sebelumnya." Masing-masing respons berkaitan dengan situasi, namun masing-masing mengacu pada tingkat abstraksi yang berbeda, baik itu tingkat tugas, tingkat organisasi, dan tingkat lingkungan.
Masing-masing dari ketiga tingkatan ini memberikan perspektif berbeda untuk mengkaji proses kepemimpinan. Ketiga tingkatan ini tentu saja tidak mencakup seluruh variasi situasi. Situasi juga berbeda dalam hal variabel fisik seperti kebisingan dan suhu, tuntutan beban kerja, dan sejauh mana kelompok kerja berinteraksi dengan kelompok lain. Organisasi juga memiliki budaya perusahaan unik yang menentukan konteks kepemimpinan, dan selalu ada aspek ekonomi, sosial, hukum, dan teknologi yang lebih luas dalam situasi di mana proses kepemimpinan terjadi. Di tengah semua kompleksitas situasi ini, apa yang harus diperhatikan oleh para pemimpin? Saya akan menjelaskan bagaimana tugas bervariasi dan apa artinya bagi kepemimpinan. Ada beberapa cara di mana tugas bervariasi sangat relevan dengan kepemimpinan. Organisasi mengkategorikan tugas-tugas untuk lebih memahami bagaimana meningkatkan kepuasan dan produktivitas pekerja. Beberapa penelitian memiliki relevansi besar dengan kepemimpinan, khususnya konsep otonomi tugas, umpan balik, struktur, dan saling ketergantungan. Yang pertama, otonomi tugas adalah sejauh mana suatu pekerjaan memberikan seseorang kendali atas apa yang dilakukan dan bagaimana dia melakukannya. Jadi, seseorang dengan otonomi yang besar biasanya lebih leluasa dalam menjadwalkan pekerjaan dan memutuskan prosedur apa yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah umpan balik. Umpan balik adalah tentang seberapa baik tugas diselesaikan atau dilakukan. Contohnya seperti membedakan jawaban yang benar dari yang salah, memperoleh informasi lebih banyak, atau yang berbeda, memberikan umpan balik yang spesifik, tepat waktu, dan terstruktur kepada karyawan dengan cara bertindak lebih baik. Yang ketiga, struktur tugas adalah dengan menggunakan contoh yang menunjukkan perbedaan antara tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur. Contoh tugas terstruktur misalnya dalam matematika, kita mencari nilai atau soal menggunakan rumusan yang sudah ada dan kita tinggal menyelesaikannya. Nah, tugas tidak terstruktur itu adalah menyelesaikan masalah moral dalam tim atau kelompok kerja. Nah, mungkin tidak ada metode yang pasti karena untuk menyelesaikan masalah moral kita punya pendapat yang berbeda dan tidak memiliki jawaban yang pasti. Nah, yang terakhir, interdependensi tugas. Untuk melihat tingkatan sebuah tugas membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi untuk kelompok atau tim kerja untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Tugas dengan tingkat interdependensi yang tinggi sangat membutuhkan pemimpin untuk bisa mengorganisir serta merencanakan, mengarahkan kemampuan komunikasinya. Slide berikutnya, tantangan dalam menyeimbangkan variasi tugas, otonomi, dan umpan balik. Penting untuk menemukan kecocokan yang tepat antara desain, pekerjaan, dan kepribadian profesi dan kemampuan karyawan. Karena karyawan yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda. Selain itu, perlu ada konsistensi, standarisasi, dan integrasi di berbagai pekerjaan, fungsi, dan departemen. Selain itu, mengelola biaya, risiko, dan pertukaran yang terkait dengan variasi tugas, otonomi, dan umpan balik sangat penting. Berikutnya adalah organisasi. Yang pertama, organisasi dari zaman industri hingga zaman informasi. Pada zaman industri, organisasi perusahaan itu dianggap telah sukses jika mereka dapat mengambil manfaat dari ekonomi, jumlah, dan jangkauan. Pada saat itu, teknologi itu sudah digunakan, tetapi hanya untuk meningkatkan efisiensi produksi massal. Berbeda dengan zaman sekarang, yang telah banyak memiliki asumsi yang mendasari zaman industrial, sehingga menjadi ketinggalan zaman. Menurut Kaplan dan Norton, perubahan yang terjadi dalam cara-cara perusahaan beroperasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang saling bertukar. Kedua, hubungan antar pelanggan dan pemasok. Ketiga, segmentasi pelanggan. Keempat, skala global. Kelima, inovasi. Dan keenam, itu pengetahuan pekerja. Poin B, organisasi formal. Organisasi formal itu kebanyakan dihubungkan dengan disiplin manajemen, perilaku organisasional, dan teori organisasional. Selain itu, terdapat aspek lain dari organisasi formal yang menjadi dasar kepemimpinan, seperti tingkat otoritasnya, cara seorang pemimpin menstruktur organisasinya, dan caranya dalam mengambil keputusan. Cara menstruktur organisasi ini terdapat 3 kesulitan. Yang pertama, kesulitan horizontal, yaitu karena terlalu banyaknya anggota sehingga membuat perusahaan tersebut kemungkinan dapat gagal karena komunikasi antar subunit. Yang kedua itu kerumitan vertikal, kerumitan yang dapat memengaruhi pemimpinnya dengan memengaruhi faktor lain seperti dinamika otoritas dan jaringan komunikasi. Dan yang terakhir itu
kerumitan spasial, yaitu karena jarak yang terlalu jauh. Kemudian poin C itu organisasi informal. Bagi seorang pemimpin, mematuhi dinamika organisasi informal itu sangat krusial. Dengan begitu, pemimpin dapat mengelola dan memanfaatkan jaringan informasi untuk mencapai tujuan organisasi, serta menciptakan budaya organisasi yang positif dan produktif. Baik itu kelompok kerja yang terbentuk secara spontan, hubungan mentor, atau jaringan sosial informal. Semua memiliki peran dalam membentuk identitas dan cara kerja suatu organisasi. Jadi intinya itu, organisasi informal itu merupakan kekuatan yang tak terlihat yang membentuk budaya organisasi. Dan pemimpin yang baik itu harus dapat mengelola dan memanfaatkan kekuatan tersebut. Poin D atau yang terakhir itu teori kebudayaan organisasi. Budaya organisasi ini mewakili keseimbangan ataupun trade-off antar nilai-nilai yang bersaing yang cenderung berlaku untuk organisasi tersebut dalam lingkungan kompetitif tertentu. Budaya organisasi biasanya tidak dirancang dengan sengaja karena orang cenderung tidak akan sadar budaya organisasi mereka sendiri. Biasanya itu ketika budaya organisasi menghambat kinerja organisasi, barulah orang-orang menyadari perlunya perubahan budaya. Di sini terdapat nilai-nilai yang digambarkan pada ujung-ujung yang berlawanan, yaitu gambar hierarki, pasar, klan, adhorasi. Budaya hierarki yaitu budaya yang cenderung memiliki aturan dan prosedur yang formal. Mereka cenderung tempat bekerja yang sangat terstruktur dan selalu mengikuti SOP. Contohnya itu seperti lembaga pemerintah, rantai makanan cepat saji, dan perusahaan manufaktur lainnya. Sedangkan budaya pasar itu budaya yang bersifat kompetitif dan berorientasi pada hasil. Jadi pada dasarnya, apa yang menjadi ciri budaya ini yaitu penekanan yang luas pada kemenangan yang seringkali didefinisikan hanya sebagai mengalahkan pesaingnya. Yang ketiga itu budaya klan, yaitu budaya yang dianggap sebagai sebuah keluarga besar. Karena yang menjadi ciri khas mereka adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Budaya ini percaya bahwa mereka dapat menuju kesuksesan karena kerjasama tim, kesetiaan, kepedulian, dan pengembangan berkelanjutan mereka. Dan yang terakhir itu budaya adhorasi, yaitu budaya yang paling responsif terhadap kondisi yang bergejolak dan berubah dengan cepat seiring berjalannya zaman. Pada dasarnya, sifatnya itu dinamis dan berubah-ubah agar dapat menumbuhkan kreativitas, kewirausahaan, dan menjadi yang terdepan. Jadi keempat budaya ini mewakili bentuk-bentuk ideal. Namun, mungkin tidak ada organisasi nyata yang budayanya dapat digambarkan secara lengkap hanya dengan satu kuadran. Kompleksitas dan kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup organisasi mengharuskan semua budaya mencakup unsur-unsur dari keempat budaya tersebut. Lalu yang membedakan satu sama lain yaitu adalah dominasi relatif suatu jenis budaya terhadap budaya lainnya. Meskipun demikian, harus jelas bahwa pendekatan kepemimpinan yang berbeda diperlukan untuk mendasarkan empat budaya yang berbeda yang mendominasi organisasi tersebut. Baiklah, yang selanjutnya adalah lingkungan. Tingkatan lingkungan dari situasi mengacu pada faktor-faktor di luar tugas atau organisasi yang masih mempengaruhi proses kepemimpinan. Nah, hal ini tuh berfokus kepada dua aspek yang saling berhubungan dari aspek yang ada di luar organisasi dari situasi. Yang pertama, cara pemimpin lebih sering menghadapi situasi yang tidak diperkirakan, asing, rumit, dan cepat berubah. Jadi itu pemimpin seringkali harus menghadapi situasi yang tidak terduga, kompleks, ataupun asing. Lingkungan di luar organisasi atau faktor eksternal seperti contohnya perubahan teknologi, peraturan pemerintah, ataupun ekonomi global seringkali terjadi perubahan secara cepat ataupun tidak terduga. Jadi pemimpin itu harus mampu beradaptasi dan harus mampu memimpin tim atau organisasi dengan efektif meskipun kondisinya sedang tidak stabil.
Selanjutnya adalah semakin pentingnya kepemimpinan dalam kebudayaan masyarakat yang berbeda. Nah, dalam era globalisasi, banyak sekali organisasi yang beroperasi di berbagai negara ataupun di berbagai daerah yang berbeda dengan budaya yang berbeda. Nah, penting bagi pemimpin untuk menghargai, memahami, ataupun menghormati perbedaan budaya tersebut. Jadi pemimpin tuh harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka agar relevan dengan norma dan nilai-nilai budaya yang berbeda untuk menciptakan harmoni dan efektivitas dalam multikultural. Selanjutnya adalah apakah semua berubah lebih banyak dari sebelumnya? Kepemimpinan saat ini memerlukan adaptasi terhadap situasi yang kompleks dan berubah cepat. Hal ini melibatkan pemahaman bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang keterampilan individu, tetapi juga tentang bagaimana hubungan dengan pengikut, budaya organisasi, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan yang terus berubah. Selanjutnya adalah memimpin dalam kebudayaan masyarakat. Pemahaman mendalam tentang budaya sangat penting bagi para pemimpin, terutama dalam dunia yang semakin global dan beragam. Kebudayaan masyarakat itu merupakan kumpulan nilai, norma, kebiasaan, tradisi, ataupun perilaku yang dipelajari oleh seseorang sejak lahir di dalam sebuah lingkungan ataupun di dalam lingkungan masyarakat tempat dia tinggal. Nah, ini mencakup cara berpikir, berbicara, bertindak, serta pandangan hidup yang dianggap benar dan diterima oleh masyarakat tersebut. Dengan kata lain, budaya membentuk bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan menanggapi lingkungan sekitarnya. Contohnya itu seperti di Indonesia, budaya gotong royong merupakan budaya yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Jadi masyarakat tuh udah terbiasa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun suatu tugas untuk kepentingan bersama seperti membersihkan desa ataupun membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu tuh merupakan perilaku yang sudah dipelajari sejak kecil dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebaliknya di negara barat seperti Amerika Serikat, di sana tuh lebih individualisme. Jadi di sana tuh individualismenya tuh lebih menonjol, di mana tuh orang tuh lebih mengutamakan kemandirian dan bertanggung jawab pribadi. Nah, perbedaan ini tuh nunjukin gimana budaya tuh membentuk cara hidup seseorang berdasarkan masyarakat tempat mereka tinggal. Penelitian GLOBE atau Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness adalah sebuah proyek penelitian internasional besar yang dimulai pada pertengahan 1990-an untuk mempelajari hubungan antara kepemimpinan, budaya nasional, dan efektivitas organisasi di berbagai negara. Proyek ini tuh melibatkan lebih dari 170 peneliti dari seluruh dunia dan mencakup data lebih dari 60 negara. Nah, berikut ada beberapa dimensi hasil identifikasi, Housefaith, dan peneliti lainnya. Yang pertama itu ada orientasi masa depan. Itu merupakan derajat ketika seseorang individu dalam organisasi atau masyarakat ikut serta dalam perilaku yang berorientasi masa depan seperti membuat rencana dan berinvestasi di masa depan. Yang kedua ada kolektivisme, yaitu derajat ketika seseorang individu mengekspresikan kebanggaan, kesetiaan, dan rasa kesatuan dalam organisasi, keluarga, ataupun kelompok kecil lainnya. Nah, yang selanjutnya ada teori kepemimpinan implisit. Itu tuh merupakan inti model konseptual dari penelitian GLOBE. Teori ini tuh menyatakan bahwa setiap individu memiliki keyakinan dan asumsi implisit tentang sifat dan perilaku yang membedakan pemimpin dengan pengikut, pemimpin efektif dengan yang tidak efektif, dan pemimpin yang bermoral dengan yang tidak bermoral. Model GLOBE lebih jauh lagi memperkirakan teori kepemimpinan yang relatif implisit mencirikan kebudayaan masyarakat yang berbeda dari yang lain dan kebudayaan organisasi dalam kebudayaan masyarakat tersebut. Setelah analisis yang terperinci, peneliti GLOBE mengidentifikasi 6 dimensi yang dipastikan dapat diaplikasikan di seluruh kebudayaan global. Yang pertama ada kepemimpinan karismatis atau berdasarkan nilai. Mencerminkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengharapkan performa yang tinggi dari orang lain yang berdasarkan pada nilai yang teguh dipegang. Yang kedua ada kepemimpinan berorientasi tim, menekankan pada pembangunan tim yang efektif dan implementasi dari tujuan atau sasaran bersama di antara anggota tim. Yang ketiga ada kepemimpinan partisipatif,
mencerminkan tingkat ketika manajer melibatkan orang lain dalam membuat mengimplementasi keputusannya. Selanjutnya ada kepemimpinan berorientasi kemanusiaan, mencerminkan kepemimpinan yang mendukung dan penuh pertimbangan juga mengasihi dan murah hati. Selanjutnya ada kepemimpinan otonomis, adalah kepemimpinan yang independen dan individualis. Yang terakhir ada kepemimpinan melindungi diri, fokus pada penjaminan keamanan dan keselamatan individual ataupun keselamatan anggota grup. Nah, ini ada contoh tabel perbedaan respiratif masyarakat dari dua dimensi globe. Nah, tabel ini tuh membandingkan kecenderungan masyarakat berdasarkan dua dimensi. Tabel ini membahas tentang perbedaan budaya dalam hal kolektivisme versus individualisme, serta orientasi pada masa depan yang tinggi versus rendah. Nah, penjelasannya bisa lihat di tabel ini. Nah, secara umum tabel itu sebenarnya menjelaskan bagaimana perbedaan nilai budaya mempengaruhi gaya hidup, interaksi sosial, dan pengelolaan organisasi. Perspektif dan temuan yang disajikan dalam materi yang kami sampaikan mempunyai implikasi signifikan bagi para praktisi kepemimpinan. Mungkin yang paling penting, para praktisi kepemimpinan harus menghadapi berbagai tantangan terhadap sistem etika, nilai, atau sikap mereka sendiri selama karir mereka. Selain itu, nilai-nilai seringkali menjadi sumber konflik antar pribadi. Meskipun terkadang kita mengatakan dua orang tidak akur karena konflik kepribadian, seringkali konflik ini disebabkan oleh perbedaan sistem nilai, bukan ciri kepribadian. Seringkali orang-orang yang berada di kedua pihak dalam suatu permasalahan hanya melihat diri mereka sendiri dan pihak mereka sendiri sebagai pihak yang dapat dibenarkan secara moral. Meskipun demikian, orang-orang yang menganut nilai-nilai yang tampaknya bertentangan mungkin perlu bekerja sama dan menghadapi nilai-nilai yang beragam akan menjadi tantangan yang semakin umum bagi para pemimpin. Seperti disebutkan sebelumnya, interaksi dengan individu dan kelompok yang menganut nilai-nilai yang berbeda dan bertentangan akan menjadi fakta kehidupan yang tak terelakkan bagi para pemimpin masa depan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tingkat konflik antar pribadi meningkat. Tidak bisa dihindari. Baik pemimpin maupun pengikutnya mungkin disarankan untuk meminimalkan konflik dan ketegangan yang sering dikaitkan dengan perbedaan nilai. Para pemimpin khususnya memiliki tanggung jawab untuk tidak membiarkan nilai-nilai pribadi mereka mengganggu hubungan profesional pemimpin-pemimpin dengan bawahan, kecuali konflik tersebut berkaitan dengan isu-isu yang jelas-jelas relevan dengan pekerjaan dan organisasi yang mereka ampu. Dan sampailah kita kepada kesimpulan. Kita telah menguraikan teori kepemimpinan situasional yang menekankan bahwa keberhasilan kepemimpinan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan gaya mereka dengan situasi dan kesiapan pengikut. Teori ini menunjukkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua keadaan. Sebaliknya, pemimpin harus mengevaluasi tingkat kesiapan pengikut yang melibatkan kemampuan dan kemauan mereka untuk menyelesaikan tugas, dan kemudian memilih antara gaya direktif, menjual, partisipatif, atau delegatif sesuai dengan kebutuhan situasi. Keberhasilan penerapan teori ini juga bergantung pada keterampilan komunikasi, kemampuan beradaptasi, dan pemahaman yang mendalam tentang pengikut. Dengan menggunakan panduan praktis untuk menilai kesiapan pengikut dan menyesuaikan gaya kepemimpinan, pemimpin dapat lebih efektif dalam memotivasi dan mencapai tujuan bersama. I make your speakers bang.